Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan mengenai tugas proyek kami tentang materi mata kuliah dari analisis dan perancangan berbasis objek. Jadi tugas proyek kami ini memperkenalkan tentang sebuah analisis mengenai suatu kasus yang nantinya akan kita masukkan, kita terapkan di aplikasi Astra Profesional di bagian 3 diagram, yaitu diagram use case, diagram activity, sama diagram sequence. Nah, jadi untuk kasus ini kita akan membahas mengenai prosedur pengambilan kartu rencana studi, ya. Kartu rencana studi bisa dilihat deskripsinya di dalam presentasi PowerPoint-nya. Dilihat di sana. Sekedar kata pengantar, kita lanjutkan ke deskripsi kasus. Dari deskripsi kasus ini bisa dilihat, jadi ada beberapa bacaan di sana mengenai kasus yang kita akan mulai. Kita membahas mengenai pengambilan KRS atau kartu rencana studi, prosedurnya seperti apa, analisisnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, gitu ya. Jadi ada berbagai macam cara, ada berbagai macam contoh, tetapi kita mengambilnya di universitas kita, ya, di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, untuk kasus-kasus ini bisa kita akan presentasikan, kita akan tunjukkan seperti apa tugas proyek yang telah kami selesaikan dalam program Astra, maupun secara PowerPoint maupun secara hal-hal yang lain. Oke, langsung aja. Sebelum kita lanjutkan, saya sedikit memperkenalkan diri dengan teman-teman saya. Bisa dilihat ada 4 teman yang sangat cakep-cakep, ya, dengan gaya dan actionnya. Jadi langsung saja perkenalkan dari diri saya sendiri. Saya di sini sebagai moderator, sebagai pengantar untuk presentasi. Nama saya Afif Akmal, pakai E. NIM saya 130018056 CY. Saya sebagai moderatornya, ya, sebagai pengantarnya. Terus sebelah sini yang pakai coklat namanya Mas Adi Saputra, NIM-nya 130018041 untuk Mas Adi. Sebelahnya lagi namanya Mas Muhammad Darajatun Muzakir, NIM-nya 130018054. Yang sebelahnya lagi yang pakai baju pink, namanya itu adalah Agus Irawan, NIM-nya 130001803. Sebelahnya lagi, oh 64, sorry bro, Mas Ajat juga 53, sorry. Yang sebelahnya lagi ada Mas Ali Azhar Swandipura, ya, dia di sini juga sebagai presentator nantinya. NIM-nya 130001809. Nah, keempat ini nantinya yang mereka akan mempresentasikan setiap slide, yaitu setiap mereka akan mempresentasikan 3 slide untuk setiap mereka. Jadi saya awali dulu untuk sebelum mereka. Langsung saja bisa dilihat pada analisis kasus. Dalam analisis kasus ini kita itu memberikan 7 poin, 7 aktor dalam diagram nantinya. 7 aktor ini yang nantinya akan bermain, membutuhkan dan kegiatan terus-terusan seperti apa. 7 aktornya itu bisa dilihat di sana. Ada aktor yang pertama itu adalah mahasiswa, yang keduanya adalah bank, yang ketiganya manajer. Terus ada sistem, itu sebanyak 4 sistem. Atau kenapa saya sebut sistem? Karena aktor di sini adalah, yang saya maksud aktor adalah manusia. Tetapi karena ini bukan manusia atau sebuah alat, jadi saya namakan sistem. Dengan sistemnya dinamakan desimal di belakangnya. Sistem 1 contohnya itu adalah komputer yang nantinya dipakai. Kita lihat nanti saat dipresentasikan sama mereka berempat. Untuk sistem 2 itu adalah alat transfer. Sistem 3 itu adalah alat menghitung uang. Sistem 4 adalah printer. Nah, selanjutnya akan kami presentasikan mengenai analisis kebutuhan dan juga aktivitas kegiatan setiap aktor ini. Jadi nantinya akan dibagi-bagi untuk pembagiannya dari analisis kebutuhan sama aktivitas kegiatan dari tiap aktor. 7 aktor itu nanti akan dibagi. Kita akan membacakan, kita akan mempresentasikan. Lanjut. Nah,
saya akan sedikit membawakan yaitu tentang mahasiswa, ya. Mahasiswa itu apa aja sih aktivitas kegiatan sama kebutuhannya? Bisa dilihat. Saya mengambil JDG, yaitu yang pertama kebutuhannya. Dari segi kebutuhan mahasiswa itu perlu dari segi akun portal. Di akun portal untuk apa? Nantinya akun portal ini untuk pengambilan KRS prabayar, ya. Terus di dalam akun portal dapatnya dari mana? Yaitu dari Biskom yang pertama kali kalian masuk UAD, kalian dikasihkan username sama password portal. Jika tidak punya berarti kalian bukan orang UAD. Terus yang keduanya itu adalah KTM, kartu tanda mahasiswa. Ketiganya formulir pembayaran, keempatnya GoPay, kelimanya pembayaran SPP. Pembayaran SPP ini ada beberapa jenis, yaitu ada beberapa jika dia menggunakan uang tunai atau jika dia menggunakan kartu ATM. Lanjut, itu ada komputer, terus koneksi internet, nomor rekening atau prodi dan printer, gitu ya. Terus untuk kegiatannya sendiri, mahasiswa melihat NIM dan nama sesuai pada kartu mahasiswa. Jadi pertama mahasiswa itu menyiapkan NIM dan nama untuk dimasukkan ke formulir yang telah disediakan oleh bank, yang nantinya akan sudah disimulasikan pada saat awal video ini. Terus dan keduanya mengenai pembayaran. Jadi ada dua jenis pembayaran. Dia mau bayar secara tunai, secara langsung, atau dia mau bayar secara transfer. Jadi kapan dia bayar secara langsung, kapan dia berbayar secara transfer? Secara langsung, yaitu berbayar saat ada di bank Bukopin yang telah kita simulasikan pada awal video ini, ya. Terus secara transfer itu bisa, contohnya jika seandainya kita itu sedang jauh dari Jogja atau kita sedang pulang kampung, jadi kita tidak perlu harus ke UAD, tidak perlu harus ke kampus, kita bisa dari jauh kita mentransfer secara langsung, gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri, yaitu ada mengisi formulir dan sebagainya ada di situ untuk kegiatannya. Siapkan komputer yang difasilitasi koneksi internet. Habis itu masuk portal, tuliskan username dan password, terus pilih opsi kartu studi, lalu cetak. Habis itu, nah selesai. Selanjutnya untuk saya sebagai pengantar mungkin cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Adi Saputra untuk menjelaskan hal-hal selanjutnya, yaitu mengenai talent bank dan juga nanti nilai, ya. Langsung saja silakan untuk Mas Adi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya talent bank. Nah, di sini ada kebutuhan. Dalam kebutuhan ada username dan PIN alamat transfer, formulir pembayaran, tempat pembayaran, kwitansi, nomor rekening tiap ketua prodi, data pembayaran mahasiswa, alat hitung uang, dan alat transfer. Dan selanjutnya ada kegiatan. Di dalam kegiatan ini menyediakan formulir pembayaran bagi mahasiswa, menerima formulir pembayaran dari mahasiswa, menerima uang tunai sesuai dengan jumlah yang dituliskan, menghitung uang dengan menggunakan alat hitung uang. Selanjutnya menginput username dan PIN dari alat transfer yang digunakan, mentransfer nominal uang ke rekening ketua prodi, mengisi serta menandatangani kwitansi pembayaran, memberikan kwitansi pembayaran pada mahasiswa pembayar, menginputkan data pembayaran mahasiswa, membuat laporan data pembayaran, melaporkan data dan pembayaran mahasiswa kepada manajer bank. Selanjutnya manajer. Dalam manajer ada kebutuhan komputer, box, arsip, ruang manajer. Selanjutnya kegiatan, yaitu menerima laporan data pembayaran, cek laporan data pembayaran, dan tanda tangan, memasukkan total anggaran pada komputer, menyiapkan laporan data pembayaran pada box arsip. Selanjutnya sistem. Kebutuhan listrik, kabel USB. Kegiatan menyediakan software pengolah data, menerima laporan user, menyimpan hasil input user,
menghubungkan dengan printer dengan kabel USB untuk mentransfer sederhana. Dan selanjutnya, Oke, terima kasih untuk saudara Adi Saputra. Dan untuk asas presentasinya itu menjelaskan tentang teller bank, manager, serta sistem 1 ya, yaitu komputer. Terus langsung saja kita lanjutkan pada sistem 2, sistem 3, dan sistem 4. Langsung saja kepada Mas Darajatul Muzakir. Untuk Mas Darajatul Muzakir saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Sistem 2 alat transfer ini ada 2 kebutuhan dan kegiatan. Sedangkan yang ada di dalam kebutuhan sendiri itu ada 2, listrik dan PIN. Sedangkan yang ada di dalam kegiatan itu yang pertama meminta memasukkan kartu ATM, dan yang kedua meminta PIN ATM, yang ketiga meminta nomor rekening tujuan transfer, dan yang keempat mentransfer nominal jumlah uang transfer, yang kelima mencetak kwitansi hasil transfer, yang keenam mengembalikan kartu ATM. Ya, next. Oke, dengan sistem yang ketiga atau alat hitung uang ada 2 sistem, yaitu sistem kebutuhan dan kegiatan. Sedangkan yang ada di dalam kebutuhan sendiri itu ada 2. Yang pertama listrik juga, dan yang satunya ini diganti uang. Yang tadi kan PIN, yang keduanya yang sistem ketiga ini adalah uang. Sedangkan yang kegiatan yang ada di dalam kegiatannya itu yang pertama memasukkan sejumlah uang, yang kedua menghitung banyak uang, dan yang ketiga menampilkan banyak uang dengan tampilan digital. Next. Oke, yang sistem 4 atau yang disebut print itu ada 2 juga kebutuhan dan kegiatan. Yang ada dalam kebutuhan itu sendiri yaitu kabel USB, tinta, dan kertas. Dan sedangkan yang ada di dalam kegiatan itu ada dua, yaitu menerima data cetak dari komputer melewati kabel USB, dan yang terakhir itu mencetak hasil data dengan tinta pada kertas. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Darajatul Muzakir atas presentasinya. Setelah dijelaskan mengenai sistem 2, sistem 3, dan sistem 4, langsung saja kita nantinya akan sedikit memasuki penerapan pada astah profesional. Jadi nanti ada diagram use case, diagram activity, dan diagram square. Jadi untuk Mas Agus Irawan, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan astah. Nah, setelah kita mendeskripsikan dan menganalisis kasus yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya, lalu kita menerapkan hal ini pada aplikasi astah. Nah, dalam aplikasi astah kita membuatnya dalam berbagai diagram yang akan kami tampilkan dalam bentuk format JPG atau JPEG yang telah kami siapkan sebelumnya. Nah, diagram dalam astah yang kami terapkan adalah yang pertama use case diagram, lalu activity diagram, dan diagram sequence. Next, Mas. Nah, yang pertama use case diagram. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada mahasiswa, yaitu sebagai aktor dan teller bank lalu manajer. Nah, di mahasiswa ini kan membutuhkan KTM, akun total di
Di akun portal ini, mahasiswa membutuhkan password dan username untuk memilih KRS. Lalu mahasiswa pergi ke Telegram untuk mengambil formulir pembayaran. Lalu Telegram memberikan kwitansi ke mahasiswa. Lalu mahasiswa ini membayar pembayaran ke Telegram dan memberikan kwitansi. Telegram memberikan kwitansi kepada mahasiswa tersebut. Nah, di pembayaran ini kita bisa melakukan dengan tunai atau uang transfer. Nah, di mesin transfer ini transfer lewat mesin ATM. Nah, di mesin ATM ini ada PIN ATM, nomor rekening, Kapprodi, dan kode bank. Lalu mahasiswa ini membayar dengan uang tunai. Nah, uang tunai ini kita membayarnya langsung ke Telegram. Nah, yang kemudian Telegram itu memberikan kwitansi kepada mahasiswa. Lalu mahasiswa membutuhkan komputer. Nah, komputer ini, di komputer ini kita harus memiliki koneksi internet, karena koneksi internet itu perlu saat untuk membuka akun portal. Lalu di komputer ini membutuhkan kabel USB, printer, kertas, dan pulpennya juga jangan lupa ya. Lalu di printer ini kita mengetik laporan yang nanti laporannya itu akan diberikan kepada manajer. Yang manajernya tersebut akan memasukkan laporan tersebut ke box arsip. Nah, itu sebagian dari use case yang saya tahu ya, Mas. Nah, di sini diagram activity. Oh, ke atas sih Mas. Pas lagi, ya. Nah, di sini ada mahasiswa. Yang belum kita itu sebagai mahasiswanya ya. Mahasiswa itu masuk memilih pembayaran. Nah, memilih pembayaran ini kita mahasiswa ini bisa melakukan pembayaran itu dengan tunai atau ke bank. Nah, jika dia membayar ke Telegram atau ke bank, dia harus menyediakan formulir pembayaran, lalu mengisi dan mengambil formulir pembayaran tersebut, lalu mengisi formulir pembayaran dan menyerahkan formulir pembayaran sekaligus uang tunainya tersebut. Setelah itu membayar uang tunainya ke Telegram menerima formulir pembayaran dan uang tunai tersebut dan menghitung jumlah uangnya. Nah, dari menghitung jumlah uang tadi langsung ke sistem 3 atau alat hitung uang. Nah, di sistem 3 ini dia menghitung uang tunai yang diberikan oleh mahasiswa tadi, lalu mengambilkan hitungan uang digital yang tadi yang sudah dihitung dan memvalidasi hasil hitungan tadi, lalu mentransfer saldo ke Kapprodi. Nah, di saat mentransfer ini ke sistem 2 alat transfer. Nah, di sistem 2 alat transfer ini dia meminta PIN, lalu meminta nomor rekening tersebut. Setelah itu Telegram mengirim saldo, menyiapkan kwitansi, mengisi dan menandatangani kwitansi, lalu memeriksakan kwitansi tersebut. Nah, jika ke bank lain, dia akan langsung pergi ke mahasiswanya itu, maksud saya langsung pergi ke alat ATM yang tertentu, lalu dia pergi ke sistem 3 ini atau langsung pergi ke alat tersebut, sistem 2 maksud saya ya Mas, maaf. Lalu dia meminta PIN, meminta nomor rekening dan mencetak kwitansi. Setelah itu dia kembali lagi ke mahasiswa dan menerima kwitansi tersebut. Setelah menerima kwitansi, nah gitu Mas.
Setelah menerima kwitansi, dia login ke portal, meminta username dan password itu ke sistem 2, ke sistem 1, maaf, sistem 1. Ke sistem 1 dia meminta username dan password. Setelah itu mahasiswa menginputkan username dan password dan kembali lagi ke sistem 1, memberikan pilihan studi, lalu memilih studi tersebut. Nah, jika dia membayar ke Telurbank, dia setelah memberikan kwitansi tersebut, Telurbanknya memberikan kwitansi tersebut, nah mahasiswa menerimanya, lalu dia menginput, Telurbank itu menginputkan laporan anggaran tersebut. Lalu setelah itu Telurbank itu ke sistem 1 atau komputer. Di sini Telurbanknya menerima data dan mencetak data. Nah, di mencetak data ini di sistem 4 printer atau di printer ini, Telurnya menerima data cetak lalu mencetak data tersebut. Nah, setelah mencetak data tersebut, mahasiswa menerima kopi data laporan. Telur menerima kopi data laporan, menyerahkan laporan anggaran, lalu naik lagi ke manajer. Telur itu ke manajer, manajer itu menerima laporan anggaran, menandatangani laporan, mengarsipkan laporan, lalu sudah selesai ya situ ya. Nah, itu tadi presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang kekurangan saya mohon maaf. Oke, terima kasih untuk Mas Agus Kirawan yang sangat luar biasa menjelaskan tentang use case dan juga activity. Jadi telah dijelaskan oleh Mas Agus tersebut. Untuk lebih jelasnya, jika ingin melihat filenya langsung, bisa dilihat di e-learning yang nantinya mungkin sama Bapak sama dosen APBO telah disediakan di e-learning tentang file-file yang telah kami upload kemarin itu. Mungkin bisa dilihat secara langsung di situ untuk lebih jelasnya mengenai file-file astra kami, file-file analisis kami mengenai pengambilan KRS. Oke, langsung selanjutnya yaitu mengenai sequence activity. Sequence activity yang akan dibawakan oleh Mas Ari Suwandi Azhar Pura. Untuk Mas Ari saya persilakan. Oke, terima kasih buat Mas Afif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Agus, yaitu bagian ketiga dari penerapan Astana. Di bagian ketiga ini ada proses sequence diagram. Prosesnya sama kayak tadi, bedanya di sini kita menggunakan sequence diagram. Oke, langsung saja dari mahasiswa. Mahasiswa jika melewati transfer ATM bank tertentu, dia mengirim ke alat transfer. Terus alat transfernya diminta PIN kepada mahasiswa. Terus selanjutnya mahasiswanya menginputkan PIN ke alat transfer. Terus lagi alat transfernya meminta nomor rekening kepada mahasiswanya. Terus selanjutnya mahasiswa menginput nomor rekening kepada alat transfer. Alat transfer. Lanjut selanjutnya terus meminta alat transfernya meminta nominal transfer kepada si mahasiswa. Terus mahasiswa menginputkan nominal transfernya ke alat transfer. Terus terakhir itu alat transfer mencetak kwitansi lalu diberikan kepada si mahasiswa. Terus yang kedua, jika melewati bank kampus meminta forum pembayaran di aktor 2 Telurbank. Terus dari Telurbank dia memberikan forum pembayaran ke si mahasiswa. Lalu si mahasiswa mengisi forum pembayaran dan memberikan uang tunai ke Telurbank. Terus selanjutnya dari Telurbank dia menghitung uang
terus menuju ke alat hitung uang. Terus dari alat hitung uang dia menampilkan jumlah uang secara digital, terus dikembalikan lagi ke teller bank. Terus dari teller bank mentransfer uang ke Kaprodi dan Kaprodi ke alat transfer. Terus dari alat transfer yang diinputkan PIN yang akan masuk dalam yang nanti harus meminta PIN dulu, meminta PIN ke teller bank. Terus selanjutnya si teller bank menginputkan PIN dan dikasih ke alat transfer. Terus selanjutnya lagi dari si alat transfer menginputkan meminta nomor rekening ke teller bank. Terus selanjutnya menginputkan si teller bank menginputkan nomor rekeningnya ke alat transfer. Terus selanjutnya lagi si alat transfer meminta nominal rekening ke teller bank. Terus si teller bank menginputkan nomor rekening ke apa tadi ya? Coba atas alat transfer, sorry dari alat transfer. Terus selanjutnya si alat transfer memberitahukan transfernya sukses kepada si teller bank. Terus selanjutnya memberikan kwitansi pembayaran kepada si mahasiswa. Terus dan juga menginputkan data laporan anggaran ke komputer. Dan juga mencetak data laporan ke printernya, mencetak printer, terus mencetak data laporan. Terus kembali lagi ke teller bank. Dari teller bank dia menyerahkan laporan anggaran ke manajer. Terus dari manajer melakukan pengarsipan data dan diberikan lagi kepada si mahasiswa ya. Oke, setelah manajer melakukan pengarsipan langsung lalu kembali ke teller bank yang memberikan kwitansi pembayarannya ke mahasiswa. Setelah itu si mahasiswa melogin portal dan menuju ke komputer. Selanjutnya komputer meminta username dan password ke mahasiswa. Lalu mahasiswa menginputkan username dan passwordnya ke komputer. Terus komputer lagi memberikan pilihan study kepada mahasiswa. Si mahasiswa memilihnya dari study ke komputer. Selanjutnya komputer ini menampilkan hasil pilih study ke mahasiswa lalu selesai. Itu saja dari itu hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya kembalikan terima kasih kepada para moderator. Saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Mas Ari Azhar Swandi Mora atas presentasinya yang telah menjelaskan sequence diagram. Sekali lagi saya tegaskan, untuk yang ingin lebih mengerti tentang sequence diagram seperti kami dari filenya, bisa kalian lihat di e-learning yang telah disediakan oleh Bapak APBO, dosen APBO, melihat file tentang sequence diagram kami. Itu adalah tentang sequence diagram. Terus selanjutnya, nah ini bisa dilihat ke sana ya. Ini mengenai tampilan mapping yang telah kita buat bersama-sama. Tolong Mas Ajat ambilkan mappingnya yang telah kita sediakan. Jadi kita telah menyediakan mapping. Oke, langsung saja kalau begitu kita siapkan untuk Mas Ajat untuk tampilan mapping yang telah disediakan. Silahkan diambilkan Mas Ajat untuk tampilan mapping. Kita telah buat tampilan mapping. Nah, jadi ini tampilan mapping kita yang sudah kita siapkan. Teman-teman ke depan aja, sini ikut. Nah, ini untuk mapping APBO yang telah kami sediakan untuk prosedur mengenai KRS. Kameranya maju aja, Bapak, untuk lebih jelas melihatnya. Jadi kami membuat mappingnya itu seperti pot dengan bunganya, bunga matahari ya. Dengan bunga matahari bisa jadi ini adalah sebuah pokok utamanya di sini, yaitu analisis dan deskripsinya mengenai prosedur KRS. Nah, analisis dan deskripsi akan dijelaskan. Lalu deskripsi akan naik ke sini. Jadi ada dua deskripsi, yang sini dengan yang sini. Yang telah deskripsinya itu mungkin kurang lebih yang telah dituliskan tadi di dalam presentasi PowerPoint-nya, gitu ya. Nah, terus setelah itu naik ke sini lagi untuk analisis yang telah tadi dijelaskan sama
Mas Agus, Mas Adi, dan juga Mas Ari serta Mas Ejat. Yang analisisnya ada di bunga Latata hari ini, ya, di kelopaknya. Nah, ada bunga jatuhan dan ada awan-awan sendiri. Nah, untuk desain interiornya itu didesain oleh Mas Agus yang sini, Mas Agus yang pakai baju pink. Terus tulisannya itu baru sekedar saya. Terus juga Mas Ari itu desain untuk bagian bunga yang jatuh, dan jatuh. Mas Adi juga bagian desain awan. Serta Mas Adi dia juga bagian desain warna. Jadi untuk pengarahan warna dan sebagainya itu diarahkan sama Mas Adi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Silakan untuk dikembalikan saja bagiannya. Teman-teman juga silakan berbeda. Nah, kurang lebih itulah mapping dan juga presentasi dari kami. Semuanya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak telah menonton video kami tentang presentasi APBO. Semoga juga semuanya ini semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya, untuk lebih menganalisis mengenai apa saja yang perlu dianalisis dalam asta diagram profesional dan juga yang lain-lainnya. Saya beserta teman-teman di sini berlima ini untuk kelompok APBO-nya kami sangat meminta maaf jika kami ada terdapat kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam kata-kata kami tidak sopan dan sebagainya. Oke, sekian dari kami. Nun wal kalami wa yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You give me the peanut butter to my jelly. You give me the butterflies I feel in my belly. You give me the captain and I can be your first mate. You give me the chills that I feel on our first date. You give me the hero and I can be your sidekick. You give me the tear that I cry if we ever split. You give me the rain from the cloud when it's storming, or you give me the sun when it shines in the morning. Don't know if I could ever be without you, 'cause boy you complete me. And in time I know that we'll both see that we're all we need. 'Cause you're the apple to my pie, you're the straw to my berry, you're the smoke to my high, and you're the one I wanna marry. 'Cause you're the one for me, and I'm the one for you, for you. You take the both of us, and we're the perfect two, yeah. We're the perfect two, we're the perfect two. Baby, me and you, we're the perfect two. You give me the prince and I can be a princess. You give me the sweet tooth, I can be the dentist. You give me the shoes and I can be the laces. You give me the heart that I spill on the pages. You give me the vodka and I can be the chase. Terima kasih sudah menyaksikan video kami atau presentasi kami. Saya harus Irawan, NIM 13.00.14.14 kelas B. Mohon minta maaf kalau ada kesalahan dari hasil presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love the way that you smile, and maybe in just a while I can see me walk down the aisle. Oke, itulah tadi berbagi presentasi dari kami. Nama saya Ari Sumidarhan di 13.00.09, and thanks for watching our video. Okay. 'Cause you're the one for me, and I'm the one for you, for you. You take the both of us, and we're the perfect Halo, two. nama saya Adi Saputra. Ini 13.00.01 dan terima kasih telah menonton video kami. Dan We're the perfect two, yeah.
Thank you very much for your attention. Nama saya Muhammad Abdul Zakir dengan NIM 13.00.0053 kelas B. Terima kasih telah menonton video kami tugas Adeko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can be the hero and I can be a star. You can be the tear that I cry if we ever split. You can be the Oke, mungkin itu saja ya. Gimana mungkin pendapatnya bisa dituliskan di komentar YouTube kami. Subscribe kami ya. Terus juga thanks for watching my video, every video. Nama saya Ahmad Akmal pakai E. Link saya 13000806. Saya kelas B dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dari Informatika Fakultas Teknologi.